Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihi wa ashabil athhar adada ni'amillah wa ifdalih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب الآبدين ودهر الظاهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah keharian baginda kita Sayyidil Wujud wa Imam Likulil Mawjud wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan umur panjang. Insyaallah dengan umur panjang inilah kita manfaatkan untuk menuai, menanam kecintaan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencari wasilah penghubung dengan terhubungnya kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab hadza zaman zamanul fitnah. Zaman ini adalah zaman fitnah. Zaman akhir zaman. Maka zaman fitnah ini tidak ada satu amalan yang menyelamatkan, melainkan kita harus memiliki seorang murabbi, seorang mursyid yang menunjukkan jalan-jalan keselamatan. Pasalnya, di akhir zaman kita sangat sulit untuk mencari seorang guru murabbi mursyid. Sebab banyak murabbi mursyid itu yang menyembunyikan diri mereka. Banyak murabbi mursyid yang lagi menunjukkan identiti mereka. Sehingga sulitlah bagi kita orang awam untuk mencari siapa sesungguhnya murabbi mursyid yang boleh menunjukkan jalan keselamatan. Kalau nak tengok hari ini, banyak penceramah, banyak da'i, banyak pendakwah, tapi mereka bukanlah murabbi, bukanlah mursyid yang mampu menunjukkan jalan-jalan yang benar-benar sahih, jalan yang menunjukkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Terkadang orang menjadi da'i, menjadi pendakwah hanya karena konten, hanya karena ingin populer, hanya karena ingin dikenal. Bukanlah tujuannya menunjukkan jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, guru-guru murabbi mursyid yang benar-benar bertanggung jawab atas umat ini, mereka siap menanggung bala musibah, mereka siap mendoakan, mereka siap memunajatkan kepada Allah agar umat baginda Rasul di akhir zaman ini selamat. Ini banyak yang tersembunyi. Nah, maka di dalam kitab Wasailul Wusul disebutkan, barang siapa di akhir zaman dia tak lagi mengetahui di mana sesungguhnya murabbi mursyid, maka jalan yang paling mudah dan paling dekat adalah dengan bikasratis salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena maqamus salawah lanal maqam murabbi al-mursyid. Jadi makamnya salawat itu menempati makamnya seorang murabbi mursyid. Maknanya ada dua. Maknanya ada dua. Ketika seseorang memperbanyak membaca salawat, boleh jadi Rasulullah yang akan memberikan bimbingan rohani kepada orang yang membaca salawat itu. Atau nanti dia akan dipertemukan dengan guru murabbi mursyid. Nah, insya Allah nanti kita akan berjodoh berjumpa siapa sesungguhnya murabbi mursyid. Baik nanti jumpa langsung atau jumpa lewat mimpi, atau nanti Allah tunjukkan sir-sir kita mengetahui bahwa adalah guru murabbi mursyid yang nanti menjadi jalan petunjuk bagi kita mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Nah, dalam banyak amalan salawat ini banyak sekali yang ditinggalkan para ulama. Di antaranya adalah dalailul khairat, di antaranya adalah qasidatul burudah. Ada lagi salawat-salawat yang lain. Ada ribuan salawat, namun tentu dari semua salawat itu kita pun
akan terbatas waktu kita untuk membaca salawat-salawat itu semua. Nah, kita akan tentukan salawat mana yang lebih cepat, yang koromahnya nampak, sehingga kita pun dapat merasakan manfaat. Para ulama mengatakan bahwa ada 3 salawat yang makbul indallah. Ada 3 salawat makbul indallah, maknanya bahwa bila mana salawat ini dibaca dan diamalkan, maka orang itu akan cepat usul kepada Allah, akan merasakan manfaat keberkahan dalam dirinya, di dalam keluarganya, di dalam kehidupannya, bila mana dia mengamalkan 3 daripada 3 salawat ini, atau daripada 3 kitab ini. Yang pertama adalah qasidah burdah yang akan kita baca. Ini qasidah burdah ini adalah qasidah yang paling populer di dunia. Qasidah salawat yang paling populer di dunia sampai hari ini adalah qasidah burdah karya Imam Al-Busiri. Belum ada lagi yang menempati kemuliaan, kemasyhuran, keberkahan daripada qasidatul burdah. Nah, insyaallah yang akan kita baca hari ini. Yang kedua adalah Dalailul Khairat. Nah, kita sama-sama tahu bahwa komuniti kita adalah Majelis Dalailul Khairat Komuniti Indonesia Malaysia, yang alhamdulillah hari ini lebih daripada 2.000 3.000 orang daripada yang sudah mengikuti pengijazahan. Nah, ini tersebar Indonesia, Malaysia, bahkan ada yang di Jerman. Nah, ini berkahnya alhamdulillah. Kita merasakan keberkahan dalil khairat. Nah, sampai kita alhamdulillah sudah membeli tanah untuk membangun majelis dan pondok pesantren dalil khairat. Nah, mungkin sudah hampir terkumpul 400 juta. Nah, itu berkah daripada dalailul khairat. Yang ketiga adalah asyifa. Asyifa qadiyat. Nah, insyaallah bila mana ada waktu kita akan baca nanti kitab Syifa Qadiyat. Nah, tapi kita alhamdulillah fokusnya adalah Dalailul Khairat dan Burdah. Nah, kata Kang Dedi tadi, ini angkatan yang keempat, pengijazahan qasidah Burdah, dan ya Dalailul Khairat pengijazahan yang ke-8 ya. Insyaallah akan masuk yang ke-9. Baik. Tuan-puan semuanya, barangkali banyak daripada kawan-kawan kita yang baru hari ini bergabung ya, kongsi dengan kita hari ini. Saya berikan tahniah, selamat bergabung, selamat menjadi bahagian daripada komuniti Dalailul Khairat Indonesia Malaysia, yang di dalamnya juga ada qasidah, kajian qasidah burdah. Insyaallah kita akan baca 3 kali. 3 kali ada perjumpaan dalam membaca qasidah burdah ini, disertai dengan syarah, dengan penjelasannya. Dari setiap bait-bait yang akan kita baca, kita akan baca, kita akan syarahkan, tapi tidak semuanya. Kalau dulu semuanya, pernah ada satu bab per pasal kita baca sampai akhir. Tapi hari ini kita cukupkan dalam 3 perjumpaan saja. Insyaallah dalam komuniti ini selama tetap saja bersama kita akan mendapatkan banyak keberkahan daripada bacaan-bacaan dan amalan-amalan yang akan terus-menerus kita akan sama-sama belajar, sama-sama bermujahadah, berriyadhah dalam amalan-amalan mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-puan semuanya, qasidah burdah ini dikarang oleh Al-Imam Syarfuddin Muhammad bin Sa'ad Al-Busiri, atau dikenal dengan Imam Busiri. Apa makna daripada burdah? Burdah itu macam mantel atau jubah yang biasa dipakai di musim dingin. Jadi jubah lapisan luar yang tebal yang biasa digunakan juga di musim dingin. Itu namanya burdah. Nah, jadi nama asli atau nama asal daripada qasidah burdah ini bukan burdah, tapi adalah Al-Kawakib Ad-Durriyah. Al-Kawakib Ad-Durriyah itu adalah bintang-bintang yang bersinar, yang bercahaya. Itu dikarang oleh seorang alim, seorang sastrawan bernama Muhammad bin Sa'ad dari Busiri.
Nah, Busiri ini ada yang mengatakan ada satu perbatasan di satu antara Mesir dengan Jazair, Maroko, ya, wilayah kawasan sana. Ada yang mengatakan Busiri ini adalah satu tempat di Mesir. Tapi yang jelas Imam Busiri ini memanglah di Mesir. Memanglah beliau tinggal di Mesir, bermakam di sana. Nah, nanti kalaupun ada waktu, ada masa tempo kita ziarah, insya Allah saya akan bawa ke Alexandria, ke Iskandaria. Jumpa dengan makamnya Imam Al-Busiri. Nah, Alhamdulillah saya pun mungkin sudah puluhan kali ke sana. Baca qasidah burdah di hadapan daripada Imam Busiri. Insya Allah dengan cinta ini akan menjemput kita untuk hadir dalam ziarah dengan Imam Busiri. Ya. Jadi burdah ini adalah amalan yang makbul indallah. Maknanya bahwa apabila kita punya amalan ini, kita amalkan, kita punya hajat dimudahkan oleh Allah. Kita punya keinginan dimudahkan oleh Allah. Bahkan ada banyak keajaiban-keajaiban daripada burdah ini. Apapun yang diinginkan di dalam burdah ini ada rahasia-rahasia sirnya. Ya. Salah satu kawan kami, sahabat kami, guru kami pernah bercerita, diceritakan bahwa suatu hari Syekh Ali Al-Jufri, Syekh Ali Al-Jufri yang di Hadramaut, pernah dalam satu perjalanan beliau tertinggal untuk naik pesawat. Nah, dia jumpa di bandara, dia jumpa di airport seorang yang alim juga, seorang syekh dari Sudan. Nah, dia jumpa dengan Syekh Ali Al-Jufri, lalu keduanya pun bercakap-cakap. Nah, ternyata apa yang terjadi? Dia tanya, Syekh Ali mau kemana? Kata Syekh Ali, saya ini mau ada dakwah, ke waktu itu kalau tidak salah ke Dubai. Tapi Syekh Ali ini karena dia terlambat, pesawatnya sudah pergi. Sudah ada 5 menit yang lalu, pesawat sudah tinggal pergi oleh pesawat. Lalu kata Syekh Sudan, ya saya pun nak pergi juga ke Dubai. Nah, lalu bagaimana? Pesawatnya sudah pergi. Nah, mereka berdua pun tertinggal. Lalu Syekh Sudan itu tanya kepada Syekh Al-Jufri, bagaimana kalau saya pergi panggil lagi itu pesawatku sudah pergi? Kata Syekh Ali Jufri, bagaimana? Sudah, saya akan pergi, akan jemput lagi pesawat yang sudah tinggalkan gitu. Tak berapa lama, berapa menit, ada pun pemberitahuan. Nah, ada maklumat bahwa pesawat yang sudah pergi, dia balik lagi. Dia pulang lagi, sebab ada sesuatu kesalahan teknis. Ada sesuatu yang membuat pesawat itu harus kembali lagi ke airport. Lalu pun dimaklumkan maklumat bahwa sesiapa yang tertinggal pun boleh masuk, boleh check-in lagi. Maka pun keduanya check-in. Lalu pun di pesawat, Masya Allah, Tabarakallah. Padahal pesawat sudah pergi, mereka pun naik Syekh Ali Jufri dengan seorang ulama Sudan tadi. Lalu ditanya oleh Syekh Ali Jufri, Syekh, bagaimana mungkin kita sudah boleh naik pesawat, sedangkan tadi kita sudah ditinggalkan oleh pesawat. Apa yang Syekh baca? Dia kata, saya ada baca satu bait di dalam Qasidatul Burdah. Yang ini salah satu faedahnya boleh panggil pesawat pergi. Yang pergi pun balik pulang lagi. Kata Syekh Jufri, boleh bagi. Boleh nanti lepas dari airport saya bagi jasa. Cakap-cakap saking asiknya kata Syekh Ali Jufri, berpisahlah. Begitu sudah pergi, barulah ingat. Ya Allah, ternyata ada satu amalan yang belum lagi dibagi dan belum dijasahkan. Apa itu? Amalan untuk memanggil kembali pesawat yang sudah pergi. Akhirnya kata Syekh Ali Jufri, saya cari-cari, saya Sudan itu tak jumpa lagi. Andai kata pun Syekh Ali
Jufri dapatkan ijazah, kita pun dapatkan ijazahnya. Pastilah beliau pergi dengan kita. Tapi ini akan merugikan airport maskapai yang sudah pergi, harus pergi lagi sebab ada satu amaliyah yang boleh panggil pesawat yang sudah terbang. Nah, ini salah satu karamah maunah daripada Qasidatul Burdah. Jadi Qasidatul Burdah ini dia macam payung, payung yang melindungi dari segala bala musibah. Bila mana di satu kampung ada musibah, selama ada burdah di sana, selama dibaca burdah di sana, maka Allah lindungi kampung itu. Tak ada kebakaran, tak ada kebanjiran, ya, dan tak ada pencurian dan segala-galanya. Ini makbul indallah, makbul indallah. Bahkan kalaupun ada satu amalan dibaca di burdah ini, banyak sekali ulama-ulama menuliskan daripada potongan qasidah burdah ini di satu rumah, di mana ada pencuri masuk, dia tak boleh dapatkan apa-apa daripada rumah itu sebab dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah pun percaya daripada namanya karamah, maunah. Sebab banyak sekali daripada riwayat-riwayat para ulama yang menyatakan kebenaran dan kesahihannya. Jadi Qasidatul Burdah ini adalah amaliyah yang akan memunculkan sir, rahasia-rahasia kecintaan kepada Rasulullah. Jadi nanti kalau orang sudah kenal dengan burdah, sudah mengamalkan burdah, sudah membaca burdah, maka dia akan kuat sirnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau orang sudah kuat sirnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang yang memiliki sir yang sama pun akan mudah berjumpa, bergaul, berteman dengan dia. Setelah pun banyak kawan-kawan yang sama sejuzu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sanalah akan muncul keberkahan-keberkahan lain. Wa imma keberkahan rezeki, wa imma keberkahan ilmu, wa imma keberkahan kesehatan, umur panjang dan sebagainya. Banyak keajaiban-keajaiban yang akan dimunculkan daripada qasidah burdah. Nah, ini yang kita rasakan. Inilah yang sudah kita rasakan dalam komunitas ini, dalam community ini. Nah, qasidah burdah itu macam obat, macam suplemen. Ya, tentu kalau obat atau suplemen itu kita harus tahu tata aturan, cara pemakaian, cara penerapan. Kalau suplemen atau vitamin C kita minum tapi tak ada dosisnya, tak ada takaran ukurannya, pun tak ada manfaat. Maka orang yang mengamalkan dalil khairat ini akan terasa manfaatnya kalau dia punya sanad sambungan ijazah, itu akan lebih kuat. Daripada kita baca saja tapi kita tak tahu, tak mengerti, akan hambar macam kuah tak ada garam. Tapi kalau kau yang sudah ada sanad ijazah, pun akan merasakan luar biasa dahsyat. Ya, dahsyatnya daripada burdah ini. Nah, makanya itu di dalam kajian kita ini akan diberikan cara-cara membacanya, tawasul-tawasulnya, bahkan faedah-faedahnya. Kita akan baca dari pertama dulu. Kalaupun semua sudah ada kitabnya, boleh dibuka di muka surah tata cara sebelum memulai membaca qasidah burdah. Ada doa dan niatnya. Alam muka surah 10 11. Allahumma inni nawaitu bis salawati ala nabi imtithalan li amrika wa tasdiqan li nabika Muhammadan fi wa syauqan ilaik wa ta'ziman li qadrihi wa li kaunihi ahlan li dhalika fataqabbalaha minni bi fadlika wa ihsanika wa zil hajjab al ghaflati an qalbi waj'alni min ibadika salihin. Allahumma zidhu syarafan ala syarafihi alladhi awlaitahu wa izzan ala izzihi alladhi a'taitahu wa nuran على نوره الذي منه خلقه على مقامه في مقامة المرسلين ودرجته في درجة النبيين وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة
ولكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل ولا تغيير واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nah, kemudian kita baca Fatihah kepada Rasulullah, itu tawassulnya. Kemudian kita baca Fatihah kepada Ruh Sahibul Mu'allif Qasidatul Burdah Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Sa'ad bin Hamad Al-Busiri Al-Iskandari. Nah, dan gurunya Al-Syekh Abil Abbas Al-Mursi wal Imam Syahab Hasan Al-Syadzili. Jadi burdah ini salah satu amalan dalam tarekat Syadziliyah. Nah, kalau orang kenal tarekat Syadziliyah, maka jelas amalannya itu adalah burdah dan dalil khairat. Nah, dan bertepatan juga bahwa qasidah burdah dan dalil khairat ini sama-sama daripada muallifnya sama-sama murid daripada Abi Hasan Asy-Syadzili. Syadziliyah. Syadziliyah. Jadi satu amalan di dalam tarekat Syadziliyah yang diamalkan di semua tarekat itu adalah burdah dan dalailul khairat. Kemudian membaca Fatihah kepada Al-Qutub Hadzal Zaman Syekh Murabbi Ruhina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Kemudian kita baca juga kepada Fatihah kepada Syekh Muttasil Syekh Ahmad bin Abdul Wakil bin Muhammad bin Said Al-Matsri. Ini pun juga daripada guru kita yang mengisahkan karangan atau qasidah-qasidah daripada Burdah dan Ahmadiyah dan Al-Muhammadiyah. Kemudian kita baca juga Fatihah kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita dan orang-orang yang mengijazahkan. Nah, kemudian kita baca Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baik, kita baca dulu burdahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munsyi'il khalqi min 'adami. Tsumma shalatu 'alal mughtari fil qitami maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin tadzaku jiranin bizi salamin mazat ladan anjara Mulatim bidami amhabatir yuhu min tilqai kazimatin wa awmadal barqu fi zalmai min idami fama li'ainaika in kultak mufahamata wa ma liqalbika in kultastafiq yahimi sabu anil hubba muntakimun ma baina munsajimin min huwa mutarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talalin wala arik ali zikri bani wal alami fa kaifa tunkiruhu bam ba'dama syahidat bihi alaika udulud dam'i wa saqami wa asbata al wajbu khatti amratin wa dhanan misal bahari ala khadayka wal anami na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubu ya'taridul lazati bil alami la ya'imi fil hawal uzri ma'ziratan mini ilai kawalau ansatu lam talumi adat kahalila sirri bimustatirin anil wusyati waladai bimun hasimi mahatani nusalakistu asma'uhu inal muhibba anil uzali fi samami initaham tunasiha syaiba fi azalin wa syaibu ab'adu fi nusin ani tuhami fa inna amarati bisu'i ma ta'azat min jaliha binadhiri syibi wal harami ولا عادت من الفعل الجميل لقرى ضيف على ما براسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أواقره كتمت سرا بدل منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu baru sudah satu pasal. Nah, kita akan masuk langsung kepada syarah. Jadi di burdah ini adalah salawat yang hampir-hampir tak ada nama, kita temukan nama Nabi Muhammad. Kalau kita baca salawat, tentu kita akan jumpa dengan banyak nama Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, di dalam qasidah burdah ini adalah salawat yang hampir tak ada nama Nabi Muhammad. Hanya ada satu kata, Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Urbin wa min Ajami. Nah, tapi dia salawat. Nah, kenapa? Sebab dalam burdah ini dia menggunakan kata majazi. Majazi memang tidak ada nama Nabi Muhammad sebutkan kecuali satu, tapi semuanya memuji kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia ini adalah qasidah madih. Madih itu adalah puji-pujian. Nah, jadi semua daripada awal sampai akhir bait ini adalah memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik keagungan akhlaknya, baik daripada budi pekertinya, baik daripada mu'jizat-mu'jizatnya, baik juga tentang nasihat-nasihat diri kita, nasihat-nasihat terhadap nafsu, dan juga bagaimana memupuk, mengapresiasikan cinta dan rindu saat kita kepada baginda Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Imam Busiri mengawali Alhamdulillah munsyal khalqi min adami summa salatu ala al-muqtari fil qidami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Segala puji bagi Allah yang menciptakan al-khalq. Khalq penciptaan awal. Siapa pencipta awal? Siapa yang diciptakan awal-awal? Pencipta awal yang diciptakan oleh Allah. Yang diciptakan oleh Allah adalah nur baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu awalan nabiyyin wa akhirahum fil ba'd. Daripada Abu Hurairah mengatakan bahwa kata Nabi Muhammad adalah awal-awal. Di dalam hadis Jabir disebutkan awwalu ma khalaqallah huwa nuru nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min adami, daripada ketiadaan. Maka asal muasal daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ketiadaan. Sama ada kita pun asal muasal dari ada, terbit awalnya adalah dari tiada. Dari tiada menjadi ada. Maka adanya kita dengan inilah kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah yang mengadakan kita. Dan adanya kita ini muncul terbit daripada awal makhluk yang diciptakan oleh Allah yang bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita dengan keyakinan ini, dengan pengetahuan ini, bahwa kita asal muasal tiada menjadi ada, maka kita pun muncul rasa syukur. Maka tujuan hidup ini adalah syukur. Itu saja. Kalau kita sudah punya ilmu syukur, insya Allah hidup kita pun bahagia, hidup kita tenang, hidup kita tentram, sebab kita tahu bahwa asal muasal dari semuanya adalah ketiadaan menjadi ada. Maka kalau orang pun mengingat akan asal kejadian dari tiada menjadi ada ini, maka apapun yang ada, dia yakini sebenarnya tiada. Ada banyak hari ini orang pun pusing, ada orang pening, sakit kepala, stres, frustasi. Sebab apa? Banyak dia punya masalah. Padahal masalah, problem itu asal muasalnya tiada ada. Nah, tiada ada. Nah, maka yang tiada ada ini kenapa yang membuat kita pening, membuat kita pusing, membuat kita stres, frustasi. Bahkan jauh sebelum adanya masalah, adanya problem, itu diri kita pun
Sesungguhnya belum ada. Lalu diadakan oleh Allah. Maka adanya kita ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka janganlah menjadikan masalah problem itu sesuatu yang besar. Semuanya anggap kecil. Semua akan berlalu. Ini pegangan yang pertama. Summa salatu ala al-muqtari fil qidami. Kemudian salawat semoga selalu tercurah hargaan baginda Rasul alal muqtar yang terpilih. Fil qidami di dalam alam qidam, awal-awal terdahulu. Bahwa Nabi Muhammad itu memang sudah mukhtar, terpilih. Di antara makhluk yang memang Allah ciptakan terbaik, yang dipilih oleh Allah adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak zaman azali. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim. Maka wahai Maula, wahai Tuhan, ya, bahwa kita di sini adalah munajat kepada Allah. Ya Maulana, wahai Tuhan. Jadi kita memposisikan Allah itu sebagai Tuhan kita. Maula, salli wa sallim, berikan salawat dan salam daiman abada, seterus-terusnya, berterus-terusan, berkekal-kekalan kepada siapa? Ala Habib, atas kekasih. Habibika, kekasih engkau, khairil khalq, seelok-eloknya penciptaan, kullihimi, daripada seluruh alam semesta. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhan, wahai Tuhan Al-Mustafa. Nah, Al-Mustafa ini nama Nabi Muhammad. Jadi memang kadang tidak disebut nama Nabi Muhammad, tapi disebut nama lain, Al-Mustafa, orang yang terpilih. Baling maqasidana, kabulkan segala balik, sampaikan, ya, maqasidana, apa-apa yang menjadi tujuan maksud kami, hajat-hajat kami. Ghafir lana ma madha ya wasi'al karami, ampunilah dosa-dosa kami, apa-apa yang telah lalu, sesungguhnya engkau wasi', maha luas, al-karami, kemurahannya, kebaikannya, kemuliaannya. Amin tadzaku jiranim bizi salamin. Apakah sebab engkau mengingat satu jiran yang berada di salam, mazatada manjara mimuklatim bidami, maka menjadikan bercucuran air mata di antara dua matamu. Jadi Imam Busiri ini sesungguhnya menulis karangan daripada burdah ini di saat beliau terkena satu penyakit falaj, ya, penyakit stroke, penyakit lumpuh. Sebenarnya Imam Busiri ini seorang sastrawan, seorang ulama besar, juga murid daripada Abul Abbas Al-Mursi. Nah, satu hari beliau terkena sakit stroke, tak lumpuh. Nah, maka dengan kelumpuhan beliau itulah beliau pun mengarang satu qasidah puji-pujian kepada Rasulullah dengan berharap dengan qasidah ini pun boleh menghibur diri beliau, boleh menjadikan sembuh dengan berkat salawat. Nah, jadi kalau kita hari ini ada penyakit, ada satu rasa sakit, maka penyembuh terbaik itu adalah salawat. Maka salawat itu faidahnya adalah penyembuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu salawat tibbil qulub. Nah, itu menyembuhkan penyakit hati dan juga penyakit zahir. Jadi kalaupun kita punya penyakit apa saja, sembuhkanlah dengan salawat. Sama ada kita misalkan punya sakit pinggang. Nah, maka ada satu amalan, setiap kali kita bangun daripada tidur, kita baca salawat 3 kali saja, kita tiupkan ke telapak tangan, lalu kita sapukan di bagian yang sakit. Insya Allah akan sembuh. Insya Allah akan sembuh. Nah, saya dulu pun pernah macam itu, sakit, kalau belum bangun daripada tidur sakit. Lalu kata ayah saya, ya, saya dapat daripada ilmu,
Daripada seorang tuan guru, bacalah salawat, sapukan bagian yang sakit setiap pagi. Dan saya melakukan itu, alhamdulillah sembuh dan tak pernah sakit pinggang. Maka kalaupun kita punya penyakit apapun, solusinya, jalan keluarnya adalah dengan salawat. Karena salawat itu adalah penyembuh dari segala penyakit. Apakah hanya karena ingat dengan seseorang yang berada di salam membuat engkau melelehkan, meneteskan air mata? Nah, Imam Al-Busiri ini ketika mengarang qasidah burdah itu maka tercetus, maka terbesit dan muncullah rasa cinta rindu luar biasa kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau itu setiap hari merindu-rindukan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab karena kerinduan itulah yang membuat air mata menetes, mengucur keluar. Nah, jadi munculnya kerinduan dan cinta karena memang diharapkan. Tidak ada yang muncul dengan sendirinya, tak ada. Ya. Makanya dengan hadirnya Bapak Ibu Tuan-tuan semua dalam kajian kelas ini ikhtiar kita untuk bisa mendekatkan ruh sir kita dengan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya bahwa kerinduan itu memang harus dihadirkan, kecintaan itu memang harus didatangkan, harus dijemput. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita harus mengetahui dulu orang yang kita cintai, kelebihannya, kemuliaannya. Barulah timbul rasa cinta, rindu. Setelah rindu cinta, maka akan meneteskan air mata. Maka Imam Al-Busiri ini setiap hari merindukan kepada Rasulullah di tengah sakitnya, sampai-sampai setiap hari dia menangis. Menangis terus. Menangis kenapa? Karena merindukan orang yang dirindukan tak kunjung datang. Jadi kalau kita ingin merindukan Rasulullah, berarti harus 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 dengan bahasa rindu. Nah, bukan bahasa kata-kata, bukan bahasa lisan, tidak, tetapi bahasa hati, bahasa qalbu, bahasa air mata. Kalau air mata yang sudah berbicara, maka itulah bahasa cinta yang sesungguhnya. Maka pertanyaannya, pernahkah kita meneteskan air mata sebab rindu dengan Nabi? Sebab cinta dengan Nabi? Nah, itu akan kita jawab dengan diri kita masing-masing. Kalau kita hari ini mengatakan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi, tapi belum lagi pernah meneteskan air mata karena kerinduan itu, nah boleh jadi cinta itu hanya cinta kata-kata, cinta kiasan, cinta cinta dusta. Cinta itu harus dibuktikan. Dan bahasa tertinggi daripada bahasa cinta dan rindu adalah air mata. Inilah yang dialami oleh Imam Busiri. Setiap hari dia menangis, dan dengan tangisan itulah riwayatnya sampai-sampai hampir saja Imam Busiri itu mengalami kebutaan. Menangis setiap hari. Apakah karena engkau mengingat satu jiran yang berada di Salam, engkau mengucurkan air mata? Jadi Imam Busiri memberikan satu gambaran, satu majas, akan-akan dia bertanya pada orang lain di dalam syairnya, menghadirkan sosok lain. Apakah karena engkau selalu mengingat seseorang yang berada di Salam itu adalah satu tempat antara antara Madinah, ya, antara Madinah dengan bahagian kota luar. Nah, Imam Busiri tidak menyebutkan Madinah, sebab kalau disebutkan Madinah semakin tersayat-sayat rasa rindu hati kita kepada Habibuna Muhammad, maka dia pilih Salam. Ya, ada yang mengatakan Salam itu antara Mekah dan Madinah. Nah, maka Salam ini mewakili simbolik daripada tempat kekasih. Nah, kalau orang sudah begitu cinta dengan kekasihnya, belum lagi dia sebutkan nama kekasihnya, dia sebutkan tempatnya saja sudah terbayang dan terkenang di mana kekasih itu bertempat tinggal. Maka karena terkenang dan terbayang itulah yang membuat dua air matanya senantiasa menetes, mengalir di antara keduanya. Amhabatir rihu min tilqa'i kasimatin wa awmadal barku fi zalma'i min idami. Apakah karena hembusan angin yang datang daripada kausimah yang menjadikan
bernyala-nyala kilatan-kilatan sambaran petir daripada ilmami. Nah, ini digambarkan oleh Imam Busiri begitu sangat dramatis sekali. Di mana ketika hembusan angin yang datang dari Qazimah. Qazimah itu adalah tempat di dekat Madinah. Apakah karena ada hembusan angin yang datang dari arah Madinah, dari Qazimah, menjadikan engkau selalu mengingat kepada sosok bayangan kekasih? Atau karena pada satu malam gelap gulita engkau berjalan adanya kilatan sambaran-sambaran petir, seakan-akan engkau melihat di sanalah kekasihmu berada. Jadi bayangkan kalau kita sedang berada di satu malam gelap gulita, kemudian hujan, tak ada tempat berteduh, ketika itulah kita tersesat, kita tak tahu harus melangkah kemana, dan hanya ada kilatan-kilatan sambaran petir, cahaya-cahaya kilatan itulah yang kemudian menjadikan kita melangkah ke sana. Saya melangkah sebab saya nampak ada macam rumah di sana, saya pun berjalan ke sana. Maknanya bahwa orang yang sedang jatuh cinta, orang yang sedang dirundung asmara, macam orang yang tersesat di satu jalan, di malam gelap gulita, yang dia harapkan adalah kilatan-kilatan cahaya. Bila mana ada kilatan cahaya, di sanalah dia berjalan. Begitulah orang yang dirundung cinta ini merasa resah, merasa gelisah, merasa risau. Maka disitulah gambaran kejiwaan Imam Busiri ketika merasakan cinta kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama li'ainaka in qulta kufahamata wa ma liqalbika in qulta stafiq yahimi. Apakah karena kedua air matamu, ya, maka katakanlah kepada kedua air matamu, cukuplah, berhentilah dia mengalir. Cukuplah dia keluar, jangan lagi dia meneteskan air mata. Berhenti engkau menangis. Wa mali qalbika in qulta tastafiq yahimi, dan tiadalah pada hatimu itu melainkan engkau hanya menjadikan dirimu semakin tersiksa. Allah. Jadi sebenarnya cinta itu adalah cinta yang sakit. Cinta sesungguhnya adalah cinta yang menyiksa. Menyiksa kenapa? Sebab kalau orang begitu cintanya kepada seorang, belum lagi dia jumpa dengan orang itu, maka selama itu dia akan tersiksa. Pedih, perih cintanya itu, sebab dia belum lagi berjumpa dengan kekasihnya. Apakah cinta itu pernah kita rasakan dengan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dengan cinta itulah yang menjadikan kita tersiksa? Ataukah kita enjoy saja? Nabi, ya Nabi, saya cinta Nabi. Tapi tidak pernah kita ekspresikan bagaimana kesedihan, keperihan, kesakitan, menanggung rasa cinta rindu itu. Maka nanti ini sebenarnya fase rohani, spirit dalam perjalanan seorang dalam mencari cinta kepada Rasulullah ini. Burdah ini adalah ekspresinya. Kalau orang lagi jatuh cinta itu selalu mencari lagu-lagu yang sesuai dengan kisah cintanya. Nah, maka lagu itu akan mewakili perasaan. Nah, dia akan cari, oh ini cocok, ini sesuai ini dengan kisah cinta saya. Nah, dia akan cari. Nah, sebab itu bahasa cinta, bahasa hati. Maka burdah ini adalah bahasa cinta bagi pencinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sampai masuk pada cinta tahapan ishq, rindu. Nah, hari ini kita jangan dulu berkata cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita tak tahu lagi batasan makam cinta kita kepada Nabi Muhammad sampai mana. Nah, cinta makam itu punya fase, punya tingkatan. Nah, ada namanya cinta itu mailun. Kata orang Arab mailun. Mailun itu hanya kecenderungan hati. Senang, suka saja. Saya suka dengan dia, hanya suka saja, tapi tak ada ingin memiliki, tak ada ingin untuk mendekati. Itu mailun saja, kecenderungan. Macam kita, saya senang sama dia, akhirnya dia pun cari tahu nama dia, di mana dekat tinggalnya, di mana, apa yang menjadi kesukaan dia. Macam suka senang saja.
Nah, macam hari ini orang senang dengan bola sepak, nah, permainan sepak bola. Dia cari siapa pemainnya, Ronaldo. Nah, dia cari itu semua informasi tentang orang yang dia senangi. Nah, begitulah cinta itu, cinta paling rendah. Begitu ada ketertarikan, berarti itu belum lagi cinta. Itu sekedar senang, suka. Sama kita dengan Nabi. Nah, saya ingin kenal Nabi Muhammad. Nah, maka saya pun ikut daripada kajian-kajian majelis tentang cinta Nabi. Nah, begitu kita ingin mencari siapa Nabi Muhammad, apa riwayat sejarahnya, bagaimana kelebihannya, apa mukjizat dia. Nah, itu baru mailun. Ya, baru hanya cinta awal lah. Ya, orang-orang Indonesia katakan cakap ini cinta monyet, cinta kerak. Karena ini masih awal-awal sama sekali. Nah, macam kita masih kecil, beranjak remaja pun senang dengan seseorang. Tapi kemudian kita lupakan. Itu baru main. Nah, begitu sudah nanti, sudah kenal, banyak pun informasi, banyak pengetahuan tentang orang yang dikasihinya, maka timbullah namanya hub. Hub ini adalah cinta macam meletup-letup. Jadi cinta kadang teringat, kadang lupa, teringat, lupa. Tapi lebih banyak ingat daripada lupa. Nah, hub ini pun bermakna biji-biji yang mulai tumbuh. Nanti kalaupun sudah mulai cinta, kemudian dia senang bersolawat, pun banyak mengingat-ingat Nabi, merasa rasakan Nabi, ingatannya kepada Nabi lebih banyak. Nah, itu udah mulai hub, ya, mahabbah namanya, mahabbah. Tapi mahabbah ini masih hanya untuk sekedar kecintaan yang lebih daripada mailu. Nanti setelah benar-benar hub, baru nanti masuk pada gharamah. Gharamah ini macam kuah sayuran yang tanpa garam. Ada sesuatu yang kurang. Nah, kalau dia tak ingat kekasihnya, tak ingat bersalawat, ada sesuatu yang kurang. Maka dia tak boleh lepaskan lagi dirinya daripada salawat. Macam kita amalkan dalailul khairat. Kalau ya 1 hari 2 hari mungkin tak terbaca, tak ada masalah. Tapi kalau sudah 1 minggu 1 bulan, macam ada saja yang kurang. Nah, berarti dia sudah punya tarikan gharamah. Bahkan kalau gharamah itu tidak boleh meninggalkan 1 detik pun. Itu kalau cinta benar-benar sudah tertanam. Begitulah fase-fase. Belum lagi nanti masuk pada al-ishq, yang menjadikan orang benar-benar tergila-gila kepada kekasihnya Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini muncul karena adanya daya ketertarikan luar biasa, keterpesonaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sampai pada makam ini. Begitulah kisah cinta Imam Busiri ini, yang insya Allah dengan membaca Burdah kita akan sedikit banyaknya akan merasakan bagaimana cinta itu. Merasakan cinta, ekspresi pengalaman daripada Imam Busiri akan kita rasakan, sirnya nanti kita dapat. Ayah sabu anal hubamun takimun wa bainamun sajimin min huwa mutarimi. Apakah engkau mengira bahwa cinta itu boleh disembunyikan? Sedangkan di antara kedua matamu mengalir 2 aliran air mata. Apakah cinta itu boleh disembunyikan? Kata sastrawan Inggris, 2 hal yang tak boleh disembunyikan itu 2. Cinta dan batuk. Orang batuk pun bagaimana menahan, pastilah akan terkeluar batuk. Begitupun orang kalau memang benar cinta, maka cinta itu akan nampak daripada penciptanya. Laulau hawa lam turid dam'an ala talalid wala arik talidik ribani wal alami. Apakah karena hawa nafsumu sehingga menjadikan dirimu tak dapat dikuasai oleh air mata, sedangkan engkau selalu teringat kepada seseorang yang berada antara ban dan alam. Ini maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah engkau karena nafsumu saja yang memberikan engkau benar-benar tergila-gila kepada Habibuna Muhammad, yang dia menjadikan dirimu tersiksa? Jadi sebenarnya yang dirasakan Imam Busiri ini adalah satu perasaan spiritual yang sangat dahsyat sekali. Nanti
kalau kita dapatkan sirnya daripada Imam Busiri atau Dalail Khairat, nanti satu hari di mana ada orang tiba-tiba langsung menangis saja. Tak tahu kenapa, rasa perih, pedih, ingin ingat Nabi, ingin jumpa dengan Nabi, menangis. Berarti itu sudah ada kita dapatkan sirnya, meskipun sebentar. Ada juga riwayat salah satu, tapi ini hadisnya dhaif ya, hadisnya dhaif. Tapi boleh juga dijadikan sebagai sandaran, meskipun tidak mesti. Salah satunya adalah kalau kita, tapi ini bagi orang yang rajin salawat. Bila mana suatu hari telinga kita berdengung, itu ada ulama mengatakan itu adalah ketika Rasulullah mengingat kepada umat, termasuk kepada kita yang diingat oleh Nabi. Jadi pasal orang ingat dengan Nabi, pasal orang menjadi ahli salawat, itu bukan karena hanya semata kita yang inginkan, tapi karena Rasulullah yang ini yang perlu kita ingat dan selalu kita catat, kita yakini dalam hati kita bahwa mengenali kita dengan Nabi Muhammad bukan karena kita yang ingin kenal dengan Nabi Muhammad, tapi Rasulullah yang ingin dirinya dikenal. Bersalawatnya kita kepada Rasulullah bukan sebab kita yang ingin bersalawat, tapi Nabi ingin disalawati oleh kita. Bergabungnya kita pada satu community jamaah salawat bukan karena kita yang inginkan itu, tapi Allah berikan jalan kemudahan karena Rasulullah yang menginginkan ada nama kita daripada kumpulan-kumpulan jamaah salawat. Ini yang kami yakini, yang selalu ada di dalam community ini. Perjumpaan kita ini bukan karena kebetulan. Memang sudah roh kita memang ditentukan sebagai orang-orang ahli salawat. Kalau dia bukan karena golongan ahli salawat, dia tak akan ada di sini. Itu yang kami yakini hari ini. Maka itulah yang menjadikan insya Allah community ini semakin kuat ikatan rohnya. Meskipun belum ada, jarang yang jumpa. Kita adakan online ini lebih dari hampir 2 tahun. Tetapi ini wasilah saja. Jumpa dengan kawan di Malaysia, jumpa kawan ada di Brunei, jumpa kawan di Jerman, ada jumpa kawan di Mesir, ada jumpa kawan di Arab Saudi. Belum lagi yang sama-sama di Indonesia. Apakah karena memang semuanya itu karena teman kita, kawan kita kenal sebelum-sebelumnya? Tidak. Semua dipertemukan karena roh satu juzu. Sama-sama punya ikatan cintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang ghair ma'qul kata orang Arab, mustahil. Kalau sebab kita mencari satu orang, ayo kita buat satu Zoom, buat satu majelis, kita kenal jumpa di sini karena usaha kita, ikhtiar kita, mustahil. Semuanya karena didorong, diyakinkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita, yang pada hakikatnya inilah orang-orang yang rohnya punya satu kesatuan, juzu rohnya dulu di alam barzah, alam azali pun pernah jumpa dalam satu ikatan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semuanya adalah saudara kita. Dan saya pun melihat kawan-kawan kita yang sebelum-sebelumnya, nanti jumpa insya Allah di pendalaman Dalail Khairat. Hampir semua belum lagi jumpa fisik. Tapi saya yakin semua bahkan secara rohiyah. Perjumpaan rohiyah inilah yang akan membawa nanti insya Allah sampai ke alam barzah, sampai ke surga Jannatul Firdaus, kita dikumpulkan dengan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta dengan Rasulullah. Jadi sebenarnya kita sudah disatukan rohiyah. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدود الدمع والسقم. Bagaimana engkau memungkiri cinta setelah menyaksikan di antara kedua air matamu? Bagaimana kita bisa memungkiri cinta kita kepada Rasulullah, padahal Rasulullah jauh lebih awal daripada cinta kita. Rasulullah lebih mencintai kita, jauh daripada kita merindukan Rasulullah jauh lebih merindukan kita. Ini yang harus kita terus yakini, kita pupuk. Hidup kita ini sebenarnya sederhana, simpel saja hidup kita ini. Hidup kita tak lama. Maka satu-satunya pegangan kita hanya mengharapkan syafaat baginda Rasul Sallallahu.
Itu saja jalan keselamatan. Ya. Kalau kita hanya mengandalkan kepada usaha kita, kepada amal kita sedikit, ya, ilmu kita sedikit, amal kita sedikit, kesalahan kita banyak, bagaimana kita bisa selamat? Satu-satunya kita berpegang, berharap pada syafaatul uzma baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Maka sering saya pesankan kepada kawan-kawan kami bahwa hidup ini yang kita cari adalah bagaimana membahagiakan Rasulullah. Bagaimana kita mensyiarkan salawat, ikut membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mahar kita. Wasbatal wajdu khattai abratin wadanan misbahari ala khadaika wal anami. Na'am sarati man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridu lazat bil alami. Nah, nanti boleh dibaca ya, boleh dibaca bagaimana syarahnya karena sudah ada kitabnya. Tapi walhasil bahwa di dalam murdah ini tentu bercerita tentang memupuk rasa kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita harapkan nanti dari pembacaan murdah ini, nanti tiap-tiap orang akan mendapatkan sir ruhiyahnya masing-masing. Jadi saya tak tahu misalnya Fulan bin si Fulan membaca burdah, apa yang dia rasakan, saya tak tahu. Tapi nanti orang yang membaca akan tahu, mengerti tentang apa-apa yang akan didapatkan daripada bacaan. Meskipun katakanlah belum cepat merasakan, nanti insya Allah istiqomah akan merasakannya. Nah, nanti berkenaan dengan faidah-faidah, itu ada faidah dan khasiat burdah, boleh dibaca di halaman 295. Ya, 295 sampai terakhir. Nanti insya Allah kita pun akan ijazahkan semuanya di akhir pertemuan. Ya, pertemuan ketiga nanti kita ada pengijazahan secara keseluruhan, kita ijazahkan di akhir pembelajaran. Dan tentu ini tidak selesai lah, tidak selesai hanya dengan 3 perjumpaan, 3 pertemuan. Ini baru awal. Ikuti saja, nanti dalam setiap perjumpaan itu insya Allah akan selalu ada ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru, akan ada sir ruhiyah baru. Jadi ibarat kita menanam satu bibit ini, kita sama-sama menjaga, memupuk, dan nanti hasilnya akan kita rasakan sama-sama. Barangkali ini sebagai awal pembuka dulu hari ini, ya, tentang sejarah Imam Busiri, bagaimana dia jumpa dengan Nabi Muhammad. Nah, sejarahnya pun sudah ada di sana. Bagaimana kelebihan burdah, ada kelebihan di sana. Karena sudah ada buku kitabnya, nah, tinggal dibaca. Lalu pertanyaan yang terbanyak daripada kawan-kawan, bagaimana cara mengamalkan burdah? Cara mengamalkan burdah adalah dengan cara membaca. Nah, membacanya ini tidak ada ketentuan. Mau membaca khatamkah sampai selesai, atau membaca per pasalkah, atau membaca mau tiap hari kah, atau membaca dalam setiap 3 hari, atau membaca dalam setiap seminggu, setiap sebulan sekali. Sebenarnya tidak ada batasan. Ya, dia macam suplemen saja. Ya, kalau kita memang rindu kepada Nabi Muhammad, ingin mengekspresikan kerinduan itu, maka bacalah burdah. Tapi bagi yang ingin benar-benar merasakan energi cinta kepada Rasulullah, maka bacalah setiap hari. Bacalah setiap hari, dan kalau kita punya hajat, sebesar apapun hajat itu, amalkan. Selesaikan burdah, berdoa, ya Allah, saya punya hajat ini, dengan berkat burdah saya beli hajat saya. Maharnya saya beli dengan kecintaan kepada Rasulullah. Qasidah burdah ini untuk membeli hajat saya. Ada pernah satu kejadian di Mesir, di Qahirah. Ada satu keluarga besar. Pada satu malam, neneknya hampir setiap minggu, setiap pekan itu jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Si neneknya, dia punya opa. Neneknya, opa ini tiap malam Jumat jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu di dalam mimpi itu Rasulullah mengatakan, nanti cucumu dia jadi tentara,
nanti anakmu jadi pengusaha, usahawan, nanti ini jadi polis, ini jadi dokter, sampai keluarga itu semuanya profesinya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hampir semua keluarga, semua yang di dalam rumah itu jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu dicari tahu apa penyebab. Nabi Muhammad seringkali datang ke rumah itu, bahkan menguruskan ahwal keluarga orang itu. Nah, ternyata ini keluarga besar, setiap pekan, setiap minggu mereka adakan majelis burdah di rumah. Jadi burdah ini macam kita menyimpan jubah Nabi Muhammad SAW, macam kita punya simpanan jubah Nabi. Kalau kita nak simpan jubah Nabi, berarti Nabi pun akan sering datang untuk tengok jubah dia. Jadi makanya orang-orang yang kata guru saya, siapa yang memelihara Rasulullah di dalam rumahnya, siapa yang mengasuh Rasulullah di dalam rumahnya, maka rumah itu penuh keberkahan, penuh rezeki, penuh limpahan rahmat, penuh kemudahan-kemudahan, ya, kemudahan-kemudahan, keberkahan keluarganya, anak-anaknya, cucunya, ya, rezeki, semuanya dia dapatkan. Sebab apa? Sebab dia simpan jubah Nabi Muhammad SAW. Maka burdah ini kalau diletakkan di dalam rumah, dibaca lagi, tak ada jin, syaitan, iblis yang boleh hidup di situ. Dia kepanasan. Nah, kepanasan. Itu burdah. Karena burdah itu pendingin. Kalau ada makcik, pakcik, puan-puan, siapapun yang dia punya kedai, lalu kedai itu sepi sebab kena sihir. Nah, kalau kedai ramai, tiba-tiba sepi, senyap, ada orang yang beli, nah, berarti pun ada sesuatu yang ada satu benda yang menyebabkan dia berubah, macam boleh jadi sihir dan sebagainya. Maka caranya mengusirnya, caranya untuk menghilangkannya mudah sekali. Ambil air, bacakan burdah. Baca saja beberapa kali, kalau tak mempan sekali, 2 kali, 4 kali, tak kurang dari 40 hari. Insya Allah kembali. Rumah, tempat, mana saja yang dihuni oleh jin dan syaitan akan pergi dengan sebab burdah. So, burdah ini penting. Macam kita punya peti sejuk, nah, menyejukkan hati kita dengan. Jadi orang yang mengamalkan burdah, ya, satu keluarga yang di Tahirah tadi, dimimpikan oleh Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad mengaturkan dalam keluarga itu. Ini tentu adalah karena dia simpan jubah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita harapkan mendadak. Makanya tadi di awal-awal saya katakan ini zaman-zaman fitnah. Ini zaman fitnah. Nah, hari ini orang kaya, nah, besok boleh jadi miskin. Nah, sebab ada persoalan problematika yang membuat entah hutang di bank kah, ataukah ada persoalan apakah yang membuat kemudian dia boleh jatuh miskin. Hari ini orang boleh jadi pejabat, boleh jadi mulia, tapi boleh jadi besok dia masuk sel, masuk penjara. Nah, hari ini orang boleh terkenal, masyhur, nah, besok dia tak dikenal lagi sebagai siapa. Nah, perubahan-perubahan itu sangatlah cepat pada zaman fitnah. Nah, orang yang bukan siapa-siapa boleh jadi terkenal, boleh jadi selebritis, boleh jadi orang terkenal, orang masyhur, populer. Nah, cepat sekali hari ini. Kalau nak jadi selebritis, jadi orang terkenal, cepat sekali. Tapi cepat sekali juga akan dilupakan oleh orang lain. Kalau dia tak punya pegangan Rasulullah SAW, maka dia akan jatuh ke lembah kenistaan. Nah, dia akan cari jalan-jalan yang lebih menghinakan. Maka kata guru saya, selama orang berpegang kepada Rasulullah, 1000 orang nak memusuhi dia tak pernah khawatir, tak pernah cemas, tak pernah takut. Nah, orang 1000 orang tak suka dengan dia, masih ada Rasulullah yang senang dengan dia, suka dengan dia akan senang. Maka hadirkanlah Rasulullah. Hadirkan Rasulullah. Itu ada benar-benar nyata dalam hidup dan kehidupan.
Maka pegangannya adalah burdah. Pegangannya adalah dalailul khairat. Dua ini saja amalan. Amalan ini yang kita amalkan, insya Allah apa yang kita inginkan terkabul. Apa yang kita citakan akan terwujud. Maka hiduplah kita dalam cinta. Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat.